Nah, di sini di nomor A lo diminta untuk hitung accounting break-even point sama the degree of operating leverage at the accounting break-even point. Nah, yang B-nya lo juga diminta dihitung base case cash flow-nya sama NPV sama sensitivitas of NPV dalam perubahan di sales-nya. Terus di sini diminta kalau misalnya sales-nya itu ada 500 unit decrease sama increase di projected sales-nya gitu. Nah, jadi buat jawab soal ini, kayak ini kan tadi udah nih informasi yang tadi disebutin di soalnya langsung, terus kita mungkin nambahin depreciation, itu juga kan tadi langsung straight line to zero, jadi langsung dibagi ke 8. Habis itu di sini kita cari accounting break-even point. Nah, sebelumnya kan kalau di buku tuh sheet gue ada 3 ya, ada cash break-even, accounting, sama financial. Buat nge-review dikit sih ya, ini kelihatan nggak sih ada foto gambar? Sorry banget. Kalau kelihatan, boleh jawab nggak? Sorry. Pokoknya di, oke, thank you. Nah, di Nggak sini kelihatan Kak, masih soal. masih soal. Bisa. Belum ada juga. Apa kelihatan? Udah kok kelihatan sih Kak. Oh, oke. Jadi review dikit sih, break even itu kan kayak di misalnya kayak kuantitas berapa sih kita bisa sampai lo nggak untung atau nggak rugi gitu. Intinya jangan sampai rugi, cuman kita juga belum dapat keuntungan gitu. Masih balik modal doang dari investasi awalnya. Tadi kan ada accounting break even point. Nah, accounting break even point itu yang perlu diingat itu terjadi saat net income-nya 0 dan operating cash flow-nya itu sama dengan depreciation. Kalau di cash break even point juga yang perlu diingat itu terjadi saat OCF-nya sama dengan 0, dan kalau financial break even point itu terjadi saat NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk tahu NPV-nya sama dengan 0 tuh kalian juga harus pakai yang namanya PV annuity factor gitu sih. Cuman yang perlu dihafal mungkin dari rumus break even point-nya sendiri tuh ini. Terus kalau misalnya OCF-nya, tadi kan di sini kalau accounting OCF-nya sama dengan depreciation, makanya diganti jadi depreciation kayak gini. Kayak gitu. Terus balik lagi ke soal. Di sini kan dia minta accounting break even point. Accounting break even, terus diketahui juga ada teksnya. Kalau ada teksnya, sebenarnya cuman ditambahin aja sih di rumusnya yang tadi, yang FC plus depreciation per price kurang variable cost-nya, itu ditambahin sama teks-teksnya. Jadi kalau FC itu dikali 1 kurang teks, kalau depreciation-nya dikurang depreciation kali teks, sama price kurang variable cost-nya dikali 1 min teks, kayak gitu. Di sini juga udah gue kasih contoh yang ada teks-teksnya semua, mungkin bisa kalian hafalin buat UAS nanti. Nah, karena di sini dia minta kita calculate doang, jadi kita tinggal calculate, FC-nya kan tadi 900.000 dikali 1 min 35% teksnya, dikurang 112.000 dari depreciation-nya, terus dikurang sama depreciation yang udah dikali tax, dan dibagi sama price dikurang variable cost-nya dikali 1 min tax-nya. Nah, itu hasilnya bakal segini. Gitu sih, karena kita cuma minta calculate, jadi ya udah dihitung aja. Terus selanjutnya kan dia diminta untuk nyari degree of operating leverage. Di sini DOL itu the percentage change in OCF relative to the percentage change in quantity sold. Jadi kayak kalau misalnya ada perubahan dari sold-nya gimana gitulah intinya. Terus di sini rumusnya tinggal 1 plus FC kurang OCF. Kan di sini juga diminta ya kalau misalnya DOL-nya itu at accounting break even point. Yang kayak tadi kita ingat kalau break even di accounting break even itu OCF-nya itu sama dengan depreciation. Jadi nanti di sini jadinya 1 plus FC dibagi depreciation gitu. Nih hasilnya bisa dilihat dari ini, 1 dibagi fixed cost-nya
dibagi sama depreciation. Nah, hasilnya itu menjelaskan kalau jadi jika sales-nya meningkat 1%, maka OCF-nya juga akan meningkat 9,04%. Yang nomor A kayak gitu aja sih. Ada yang mau nanya atau aman ya? Nggak begitu susah sih. Nah, lanjut yang B, di sini diminta calculate the best case cash flow dan NPV. Pertama kan diminta dulu nih best case. Best case itu intinya yang normal lah dari informasi yang udah ada gitu. Yang pertama kita kan mau nyari cash flow-nya. Kita harus tahu dulu nih kayak net income-nya apa. Kalau yang tadi lihat juga, jadi cash flow-nya itu tuh bakal dari hasil net income plus depreciation. Jadi pertama ngitung dulu sales-nya berapa, tinggal dikaliin unit sales kali price, variable cost-nya juga kayak gitu, terus fixed cost-nya juga, terus depreciation-nya, terus ketemu EBIT, EBIT-nya dikurang lagi sama tax untuk dapat net income. Di sini baru kita cari OCF-nya itu dari net income ditambah depreciation. Udah dapat, berarti kan cash flow-nya segini dan NPV. Nah, NPV itu sebenarnya rumusnya tinggal initial investment ditambah PV OCF. Kita tuh pengen tahu kayak investasi kita tuh bakal menguntungkan atau merugikan dari nilai NPV ini. Nah, di sini juga sebenarnya ada rumus NPV yang lebih rumit kalau misalnya banyak ada informasi tentang NWC atau residual value gitu. Cuman karena di sini kita taunya ada initial investment sama OCF doang, jadi kita pakai rumus ini aja udah cukup. Nah, kenapa juga negatif, initial investment-nya negatif kan, jadi kayak kita ngasih, kita bayar, kita kayak nggak invest gitu kan, jadi kita ngeluarin duit, makanya itu dia negatif. Dan kita mau hitung berapa sih nilai OCF cash flow di masa datang yang akan kita dapetin itu, kita present value-in dulu ke yang sekarang, kayak gitu sih. Terus untuk tahu PV-nya itu, kita juga bisa cari dulu si PV present value interest factor-nya. Rumusnya itu ada di sini, yang ininya doang, yang dalam kurungnya. Jadi 1 dikurang 1 plus interest-nya pangkat min N per interest-nya. Jadi kalau di kasus ini jadinya kayak 1 dikurang 1 dibagi 1 plus interest, dibagi rate-nya, ditambah rate-nya, terus dipangkatin 8, terus dibagi lagi sama rate-nya. Ini kalau misalnya hitung manual juga hati-hati pakai kurung-kurungannya di kalkulator, jangan sampai salah sih. Terus dapat segini, makanya di initial investment-nya tinggal dikali aja. Jadi initial investment-nya itu kan negatif 896 ditambah si cash flow kita dikaliin sama PV interest factor-nya. Terus hasilnya segini, ini kan hasilnya udah positif kan, berarti kayak kita pasti dapat bakal keuntungan. Jadi kalau ditanya accept or reject, kita jawabnya bisa accept the project gitu, karena kita bakal dapat keuntungan dari nilai NPV ini. Terus selanjutnya di sini soalnya kan kita disuruh hitung sensitivity of NPV jika ada perubahan dari sales. Terus dia minta about 5.000 unit decrease or increase di projected sales-nya. Jadi yang pertama-tama kita bikin nih ada skenario. 1 tuh skenario yang base case-nya, skenario 2 tuh kalau misalnya decrease 5.000 sama skenario 3 kalau increase. Nih, kita bisa lihat kan sales-nya ada yang ini menurun, yang ini naik dengan asumsi price sama fixed cost dan variable fixed cost sama variable cost-nya masih sama. Kayak gitu. Terus di sini sales-nya sama kayak tadi kita kaliin semua yang masih per unit itu dikaliin sama unit sales-nya. Udah ketemu semuanya, ini juga pakai angka yang skenario yang barunya. Kayak gitu.
Terus sudah ketemu net income-nya, kita cari lagi OCF-nya. Tadi kan OCF itu net income plus depreciation. Jadi ini tinggal ditambahin sama depreciation-nya gitu. Udah. Terus habis itu kan project cost-nya tadi semuanya bakal tetap sama yang 896.000. Kita cari lagi NPV-nya. Untuk cari NPV-nya sama kayak tadi, tinggal negatif 896.000 dikali nilai OCF-nya, ditambah nilai OCF-nya dikali sama PV IVA-nya ini. Semuanya sama. Terus kita tinggal hitung nih sensitivitasnya dari sensitivitas NPV dari perubahan sales. Berarti yang ini itu tinggal kayak berarti kan perubahan sales, perubahan NPV-nya dari yang skenario 2 dikurangin skenario 1 dibagi sama sales dari 95.000 ini dikurangin sama 100.000 gitu. Jadi perubahan salesnya, perubahan NPV-nya dibagi sama perubahan salesnya. Nah, sebenarnya kalau kalian juga pakai yang skenario 3 tuh bakal sama ya. Kita coba. Ini kurang. Hasilnya bakal sama gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti ada soal kayak gini lagi, jawabnya kayak, kan ini juga ditanya decrease or increase, jadi salah satu dipilih aja juga bisa sih. Terus di sini berarti dari hasil sensitivitasnya itu kita tahu kalau setiap kenaikan 1 unit, NPV-nya akan meningkat 43,75. Kayak gitu sih. Mungkin ini ada reminder nih, EBIT itu sales kurang VC kurang FC depreciation. Nah, di sini ada kan operating cash flow itu EBIT ditambah depreciation kurang tax, atau enggak sama aja kayak NI ditambah depreciation. Kayak gitu untuk yang problem 1. Ada yang mau tanya nggak? Masih aman lah ya soalnya. Terus kita lanjut aja kali ya ke problem 2. Nah, di sini di problem 2 itu tentang saham sama portofolio gitu untuk nyari average return gitu-gitu. Nah, di sini di soalnya dibilang kalau Santi itu punya saham A dan saham B di portofolionya. Nah, saham A itu informasinya dia nggak pay dividend, tapi stok B itu pay dividend on a regular basis. Di sini ada informasi tentang price per sahamnya di 5 tahun, 2017 sampai 2021, dan stok B dividends-nya itu segini, dikasih tahu. Terus di sini kita diminta untuk hitung arithmetic average return-nya dari periode 2018 sampai 2021. Terus habis itu yang B kita disuruh ngitung sebenarnya nanti expected return, standard deviation, sama expected return of portfolio. Cuman kita mulai dari yang A dulu. Jadi kan tadi udah dikasih tahu nih. Udah dikasih tahu harga saham A sama harga saham B segini, terus dividen saham B segini. Kita mulai dulu dari saham A. Jadi kan price-nya kita udah tahu price. Nah, untuk kita bisa ngehitung arithmetic atau sama geometrik itu kita harus nyari dulu nih return per tahunnya gitu. Nah, karena di sini kan nggak ada dividen, untuk cari return itu bisa dari kayak rumusnya kayak gini. Jadi return tahun 2018 dikurang price 2018 dikurang price 2017 dibagi price 2017. Gitu, semuanya sama, caranya juga kayak gitu. Nah, setelah kita tahu, kita bisa nih hitung aritmetik sama geometrik. Sebelumnya, kalau aritmetic average return itu rumusnya
Kayak biasa sih, kayak nyari rata-rata aja. Jadi semua return-nya sampai tahun T dibagi banyaknya T. Nah, kalau di geometric average return ini, di sini rumusnya itu kayak 1 tambah return pertama, tahun pertama sampai 1 tambah return tahun T-nya, terus dipangkatin 1 per T dikurang 1. Kayak gitu. Nah, makanya di sini untuk kita tahu arithmetic average return kan berarti tinggal return yang tahun pertama ini ditambah tahun ini, tambah tahun ini, tambah tahun ini dibagi 4 gitu. Karena juga dia dimintanya dari 2018 ke 2021. Jadi ini tinggal tambahin terus disam bagi 4. Kayak gitu ketemu 12,29%. Dan untuk geometric average return-nya tinggal dimasukin aja ke rumus. Jadinya 1 ditambah ini dikali 1 ditambah yang tahun kedua, terus dikali lagi 1 tambah tahun ketiga, dikali lagi 1 tambah yang return tahun keempat, dipangkatin 1/4, pangkatnya ingat harus 1/4 ini, terus habis itu tinggal dikurangin 1. Hasilnya ketemu 11,88%. Nah, buat saham B ini rada beda karena di sini kita lihat price-nya kan sama terus, tapi dia ngeluarin dividen gitu yang berbeda-beda tiap tahun. Untuk tahu return-nya itu kalau kayak gini tinggal dari dividennya dibagi price-nya. Return-nya dari situ kayak karena return-nya karena dapat dividen kan, jadi itu kayak semacam return yang kita dapetin kan. Jadi kayak 60 dibagi 350. Semuanya sama kayak gitu, tinggal dibagi price tahun sebelumnya. Nah, untuk arithmetic average return-nya juga sama, tinggal ditambahin semuanya, terus dibagi 4. Hasilnya segini, pas 12%. Terus yang geometrik juga sama, tadi masih ingat kan rumusnya, tinggal ini 1 plus ini dikali 1 plus return tahun kedua, dikali 1 plus return tahun ketiga, dikali 1 plus return tahun keempat, dipangkatin 1/4 lagi, terus baru dikurangin 1. Hasilnya segini. Buat soal A ada yang mau nanya nggak? Kalau mau nanya. Apa? Kalau misalkan soalnya return 2017 sampai 2021 sama aja atau beda? Return-nya 2017 sampai 2021. Berarti dia harus ada informasi dulu nih, 2016 price-nya berapa. Itu sih. Karena kita nggak bisa tahu return-nya kalau nggak ada informasi price 2016. Cuman sama aja caranya kayak gini. Oke, makasih Kak. Oke. Nah, yang B itu, kita baca dulu informasinya tuh ada apa aja sih di sini. Dibilang kalau ada probabilitas resesi itu 35%, normalnya 40%, boomnya 25%. Terus juga dibilang kalau expected return-nya di resesi dan boom itu bakal 4% lower dan 40% higher. Jadi kayak kalau recession berarti 4% lower, kalau boom kemungkinan expected return-nya bakal meningkat 4%, kayak gitu. Terus di sini informasinya Santi bakal invest 50 juta di stok A dan 70 juta di stok B. Kita diminta hitung expected return dulu dari expected return dan standard deviation dari stok A dan stok B sama portofolio. Jadi kayak sebenarnya portofolio itu kan gabungan dari beberapa saham kan. Jadi kalau misalnya ada stok A, stok B di satu itu namanya kalau digabungin jadi portofolio. Gampangnya kayak gitu. Nah, di sini kita bikin dulu nih, kalau mudahnya sih
bikin tabelnya dulu biar kita tahu nih kalau resesi probabilitasnya 35%, saham A itu kan bakal turun 4%. Jadi sebelumnya tuh di normal ini angkanya bakal kalian dapetin ini dari geometric average return-nya. Kalau misalnya maksudnya normal ini lebih baik pakai perhitungan geometric average return karena itu lebih mendekati benar gitu loh, karena dia udah di compounding daripada arithmetic average return kayak gitu. Jadi ini selalu pakai geometric average return aja. Terus karena tadi resesi kurang 4%, terus yang boom tambah 4%. Nah, saham B juga sama kayak gitu. Nah, untuk expected return stoknya bisa dilihat di sini rumusnya itu perjumlahan dari PI dikali RI. PI itu probability-nya dan RI itu return-nya. Jadi kalau misalnya untuk saham A itu samanya bentar. Sama aja kayak jadinya kan probability yang resesi dikali return saham A kalau misalnya lagi resesi ditambah yang normal dikali return-nya juga tambah yang boom dikali return-nya juga. Kayak gitu. Ini untuk kita tahu expected return dari setiap sahamnya. Yang B juga sama, bakal kayak gitu juga. Tinggal pakai return-nya yang B, jangan sampai salah pakai return karena bakal beda juga hasilnya. Gitu. Udah, ini hafalin aja sih kayak alurnya. Kalau untuk ketemu expected return pasti ada probability-nya, ada return yang diketahui, tinggal dikaliin terus dijumlahin. Nah, yang kedua kan diminta untuk standard deviation. Standard deviation sendiri kan rumusnya itu akar dari varians kan. Berarti kita tuh harus cari dulu nih variannya. Untuk rumus varian sendiri itu rumusnya probability lagi dikali. Nah, tapi di sini dikalinya tuh ada return-nya dulu, dikali dulu sama dikurang dulu sama expected return, terus dipangkatin 2. Jadi perbedaannya di sini variansnya itu bakal ngurangin dulu nih dari return-nya dikurangin expected return. Makanya kenapa untuk cari standard deviation itu kalian juga harus hitung expected return-nya dulu kalau misalnya belum diketahuin. Karena untuk tahu variansnya kita butuh informasi tentang expected return. Ini jadinya segitu. Kita lihat ya. Nah, di sini misalnya nih ya, yang pertama yang recession dikali return yang ini dikurangin expected return yang A. Pokoknya kalau yang saham A gitu, saham A, saham B, saham C harus ke return yang saham itu sendiri, jangan sampai salah. Kayak gitu. Nah, ini selalu dipangkatin 2. Makanya hasilnya nggak akan negatif juga. Kalau misalnya ini kan padahal lebih kecil gitu sih. Ini benar sama. Ternyata hasilnya sama, terus untuk standard deviation-nya tinggal diakarin. Kan kalau di Excel bisa pakai rumus ini ya, cuman kalau manual di kalkulator biasanya sih gue pakainya ini, pakai kayak variansnya dipangkatin 1/2. Nah, standard deviation ini tuh sebenarnya kayak risiko di saham gitu. Kalau kita lihat kan di sini mereka punya standard deviation yang sama kan nilainya. Nah, makanya di sini kalau ditanya kayak saham mana yang sebaiknya kita beli atau saham mana yang sebaiknya kita pertahankan gitu. Kalau kalian bisa jawabnya kayak dengan risiko yang sama nih, saham A sama saham B, keduanya itu punya return yang berbeda kan. Pasti kita pengennya return yang lebih gede gitu. Makanya kalau dilihat dari sama saham B, return saham B tuh lebih gede walaupun ya sedikit, cuman tetap bakal lebih menguntungkan lah gitu. Jadi kalau risk-nya sama,
ya udah kita pilihnya return-nya yang lebih besar. Jadi kita lebih pilih ke di saham B kayak gitu. Nah, terus kita nyari expected portfolio. Expected portfolio itu rumusnya sendiri ini dari weight A dikali expected return punya A, terus weight B dikali expected return yang B. Pertama nyari weight-nya dulu nih, ada di atas, weight of stock-nya dulu. Kan tadi dibilang ya, kalau saham A itu investnya 50 juta, dan saham B itu 70 juta. Untuk cari weight-nya tinggal dibagi aja ke totalnya. Kayak gitu, terus makanya di sini di expected portofolionya tinggal dimasukin rumusnya. Jadi si ini weight yang A dikalinya sama yang 11,48. Terus baru ditambah weight yang B dikalinya sama yang saham B. Kayak gitu. Untuk yang nomor problem 2, kayak gini aja sih. Ini benar-benar hitungan dan rumus yang harus dihafal. Ada yang mau nanya nggak? Atau aman? Kayak aman ya, gue anggap aman. Kita lanjut ke problem 3. Nah, problem 3 ini tentang ngitung WACC gitu. Ya ini lumayan, menurut gue sih lumayan susah dulu, tapi bisa lah. Di sini di soalnya dibilang kalau Janggal Corp ini publicly list food and beverage company. Terus dia pengen consider open new branch in South Jakarta, dan sebagai business analyst kalian diminta untuk feasibility study of this business plan. Yang disuruh itu calculate WACC. WACC itu weighted average cost of capital that will be used for the capital budgeting analysis for this project. Dimana itu tuh sama aja kayak race with the overall company. Nah, di sini udah dikasih tahu informasinya. Dikasih tahu informasi kalau risk free rate-nya itu 4,9%, market risk premiumnya itu 12%, dan betanya 1,1. The last closing price per share di sahamnya itu 7.500, and then ada 12 juta saham yang outstanding. Nah, company debt-nya itu ada quoted tuh kayak harganya itu 110% dari par value-nya 100 juta, dan bakal mature di 12 tahun. Nah, outstanding-nya ada 500, terus coupon rate-nya ada 10%, dan the kuponnya paid semi-annually. Dan di sini ada company tax rate-nya 25%. Jadi, WACC itu, jadi terus diminta kita hitung company's cost of equity, cost of debt, terus market value-nya, sama WACC. Jadi sebenarnya WACC itu terdiri nih dari yang cost of equity sama cost of debt. Cost of debt tuh biasanya tadi yang bonds kayak di soal ini bonds, terus kalau equity bisa common stock atau preferred stock gitu. Nah, untuk kasus di sini kan tadi informasinya udah semua. Untuk cost of equity-nya ini kita pakai rumus yang ini, risk free ditambah beta dikali market risk premium. Jadi boleh diingat kalau RM kurang RF ini namanya market risk premium. Kalau diketahuinya market risk premium, jadi kayak langsung aja. Tapi kalau baru diketahuinya risk market atau satu-satu, berarti kan harus ngurangin dulu. Ini namanya CAPM approach sih, kayak gitu. Nah, langsung aja karena kita hitung RF-nya itu 4,9% ditambah betanya kan tadi 1,1, langsung dikali 12%, karena ini diketahuinya market risk premium. Hasilnya segini. Ya, hasilnya segitu.
Habis itu kan udah nih, tadi dia minta yang A berarti udah company cost of equity-nya kayak gini aja. Terus kita disuruh cari cost of debt. Nah, cost of debt-nya itu kita harus nyari return-nya dari si debt-nya ini. Kan kita tahu nih, par value-nya tadi 100 juta, kupon rate-nya 10%, tapi karena tadi dibilang kuponnya paid semi-annually, kita harus bagi 2 dulu kuponnya. Habis itu, jadinya nilai kuponnya tinggal dikali sama par value-nya, terus maturity-nya 12 tahun, tapi karena semi-annually jadinya 24. Nah, terus untuk price-nya sendiri kan tadi 110% ya, jadi 110% dikali 100 juta. Nah, untuk kita tahu return-nya, YTM-nya ini, kita bisa pakai interpolasi ini yang termudah. Jadi interpolasi itu rumusnya tuh ini, R yang kita cari dikurang R1 dibagi R2 kurang R1. Ini juga bond price-nya dikurang price value yang 1, terus dibagi price value 2 dikurang price value 1. Nah, sebelum kita bisa masukin angka-angka ke situ, kita tuh harus cari dulu nih, kita bisa bikin dulu kayak gini buat kita nilai nih. Kan tadi kita tahu ya, kalau kupon rate-nya 5%, value of bond-nya tuh 100 juta nih. Nah, tapi ternyata kan price-nya itu 110 juta. Kita tuh pengen tahu nih, si kupon rate-nya ini berapa sih kalau misalnya value-nya 110 juta gitu. Nah, kita bisa taunya pakai interpolasi, tapi kita harus cari tahu dulu nilai satunya lagi buat jadi si PV2 ini sama R2 ini. Nah, di sini triknya itu kan udah diketahuin 100 juta sama 110 juta. Kita harus nebak sih, ini trial and error, jadinya kita nebak nih. Nah, clue-nya sih menurut gue dulu kalau misalnya ini kan berarti harus ada yang paling rendah sama ada yang lebih tinggi daripada 110. Kalau kita mau dapat nilai value yang lebih tinggi, pasti rate-nya tuh bakal lebih kecil daripada si yang nilainya lebih kecil itu. Jadi hubungannya terbalik itu, rate sama si value-nya. Jadi kalau misalnya rate-nya besar nih, misalnya ini anggaplah rate-nya 5% besar, value-nya bakal lebih kecil. Tapi kalau rate-nya kecil, value-nya bakal lebih besar. Nah, ini kan nggak dikasih tahu ya sebenarnya yang tadi 115-nya ini. Nah, ini tuh harus kalian hitung pakai rumus ini, bond value-nya. Rumusnya itu C itu kupon dikali 1 kurang 1 bagi 1 plus R pangkat T dibagi R lagi. Ini present value yang sama kayak tadi di nomor 1 ya, yang enter factor-nya, ditambah present value dari face amount. Face amount-nya tuh yang 100 juta dibagi 1 plus R pangkat T. Jadi rumus ini penting untuk dihafal juga. Mungkin kita bisa juga cari dulu nih PP Viva-nya. Ini kita trial and error di 4% gitu misalnya. Kita cari dulu. Jadi kayak 1 dikurang 1 dibagi 1 plus 4%, dipangkatin 24 karena dia tadi semi-annually kan. Terus dibagi 4% lagi. Nah, nilai tadi kan itu udah PV IVA-nya tuh buat yang si kupon kan. Jadi tinggal si kuponnya nih yang 5 juta dikali sama PV IVA, tapi ada tambahan lagi dari present value dari face amount-nya. Jadi face amount-nya kita present value lagi, jadi ini 100 juta dibagi 1 plus, nah ini juga tetap harus pakai rate yang 4%. Dipangkatinnya jangan lupa 24. Ketemulah kalau ini 115, oh pas udah ranking kan, oh iya dia lebih dari 110 nih, bisa kita coba untuk pakai biar kita bisa ketemu YTM-nya ini. Lihat, jadi tinggal dimasukin di sini YTM kurang 5% per 5 kurang 4, 5% kurang 4%, itu harus sama dengan ini 110 dikurang 100 dibagi sama yang 2 ini 115 sekian dikurangin 100 juta.
Nah, kalau udah kayak gini tinggal kali silang. Ini dikali silang, jadi YTM 5% ini dikali ini. Terus ini juga kali silang. Hasilnya segini. Terus kalau kayak gini sebenarnya matematika biasa aja, tinggal dikali pelang gitu. Ini jadinya kayak gini. Terus 5% dikali ini tuh hasilnya segini. Ya, habis itu tinggal ini kan dipindahin ke sini. Kayak gitu. Terus ketemulah kalau misalnya hasil YTF-nya ini dari yang nilai itu 4,34%. Tapi ingat ini tuh masih semi annually. Kan kita harus tetap pakainya annually. Jadi ini tinggal dikali 2. Nah, buat interpolasinya kayak gitu, ada yang mau nanya dulu nggak tentang interpolasi? Buat ngitung cost of debt ini, kita harus biasanya pakai interpolasi. Karena kita harus tahu rate-nya di yang angka price sekarang. Kalau aman, gue lanjut ya. Yang C-nya itu ada total market value of equity dan debt. Ini sama aja kayak tadi, market value-nya itu berarti kan weight-nya juga yang kita cari, tinggal ini bagi ini. Ini nilainya dari mana? Dari sini, tadi kan ada bonds outstanding-nya 500 dikali sama par value-nya, dan dikali, harusnya maksudnya dikali sama price yang sekarang, tapi ini kan berarti tinggal par value dikali sama bond price. Jadi nilainya segitu. Terus common stock-nya juga tinggal yang outstanding dikali price of common stock. Tadi kan kalau misalnya equity itu bisa jadi ada common stock, ada preferred stock. Preferred stock juga sama aja. Kalau itu tinggal dimasukin, cuma seingat gue kalau preferred stock itu pakai harga market deh. Bukan harga parnya juga. Jadi biasanya tuh dikasih tahu harga marketnya berapa dikali yang outstanding-nya. Kayak gitu. Udah habis itu kita tinggal cari WACC. Tadi kan WACC itu ini tuh weight-nya, weight dikali rate-nya. Ini kan kita cuma ada punya common stock, ditambah yang debt-nya juga sama, weight-nya debt dikali rate-nya. Terus dikali, jangan lupa dikasih tax gitu. Di sini berarti tinggal ini weight-nya kan pertama yang equity-nya cuma common stock, dikali sama ini, cost of equity, harus yang equity juga, terus baru ditambah sama yang weight-nya debt, dikali ini pakainya yang annually, terus dikali 1 min tax rate-nya. Udah ketemu hasil WACC-nya. Yang buat problem 3 gitu sih, ini hitungan juga WACC itu. Ada yang mau nanya? Kak mau tanya. Itu tadi yang debt-nya itu 55 juta dari mana ya, Kak? 55. Iya. Ini tuh harusnya yang bonds outstanding-nya dikali price saat itu kan. Nah, karena kan par value-nya itu 100 juta. Tapi bond price itu ada di sini kan dibilang ya kalau dia quoted 110%. Jadi price sekarangnya itu kayak 110-nya dari par value-nya gitu. Jadi tinggal dikali aja sih. Jadi outstanding-nya dikali price yang saat ini. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Thank you. Gak ada yang mau nanya lagi? Oke, gue lanjut ya ke problem 4. Bentar ya guys, wait 2 menit.
Oke, kita lanjut ya ke problem 4. Jujur, menurut gue problem 4 itu yang harus kalian spend waktu banyak sih, karena ini harus teliti juga gitu. Nah, kita baca dulu. Ini tentang budgeting deh, cash budget. Di sini dibilang kalau PT Oke punya projected sales-nya itu sekian. Terus di sini ada informasi nih kalau receivables-nya itu awal tahun 300 million. Terus average collection period of day-nya 45 hari. Terus di sini PT Oke purchase from supplier-nya quarterly basis 50% dari estimated sales for the next quarter. Dan average account payable-nya itu 36 hari. Terus dibilang kalau salaries, tax, and other expense for each quarter itu 30% of sales. Dividennya 20 juta dibayar quarterly juga. Terus dia plan nih punya capex di second quarter 300 juta dan punya initial cash balance-nya 190 juta. Nah, kita terus di sini dibilang kalau minimum balance-nya itu harus 190 juta. Terus di sini assume that the company harus borrow the funds in the short term at an interest rate-nya 5% per quarter and interest paid is in the following quarter. Jadi kalau misalnya uangnya nih kurang dari minimum balance, company itu harus pinjam uang nih biar tetap mencapai minimum balance-nya dengan cara minjem uang kan. Terus pasti ada interest rate-nya itu 5% sama harus bayar initial borrowing-nya itu di quarter selanjutnya. Nah, di sini juga dibilang kalau companies itu also invest excess funds in the short-term marketable securities at a rate of 4%. Jadi kalau misalnya ternyata uangnya lebih dari minimum balance, dia tuh disuruh untuk nge-investin uangnya itu dengan dapat 4% per quarter dan dibayarkannya juga di following quarter. Dia minta short-term financial planning, terus di sini assume satu kuartal itu 90 hari. Nah, di sini kita bisa tulis dulu nih given information-nya. Jujur kayaknya kalau offline, kalau nggak ditulis gue juga rada bingung ya, cuman kalau bisa kalian udah mengerti dulu lah dari informasinya itu data apa aja yang bakal kita pakai di pas ngerjain gitu. Jadi di sini gue ulang lagi ada given information-nya, ada AR begininya 300 juta, dia di collection-nya 45 hari. Terus di sini juga PT Oke kan purchase dari supplier itu nilai untuk inventornya itu 50% dari quarter selanjutnya. Terus untuk bayar payable-nya itu 36 hari periodnya. Terus tadi dibilang kan wages, tax, expense 30%, interest and dividends-nya 20 juta. Dividen doang sih harusnya. Terus major capital outlet ini sebenarnya ini tuh capital expenditure sama aja. Ini 300 juta. Terus dibilang kalau beginning cash balance-nya 190 juta, minimum cash balance-nya 190 juta. Terus tadi kan ada borrowing-nya, kalau dia harus minjem uangnya, interest-nya harus dibayar 5%, dan kalau dia kelebihan dari minimumnya, dia harus invest dan bakal dapat 4% return-nya gitu. Nah, udah. Nah, sebelum kita masuk ke financial cash budget-nya ini, kita harus tahu dulu jumlah AR yang jumlah quantity AR-nya, jumlah AR-nya sama AP payment-nya ini. Ya, ini tuh semua dalam millions nih. Terus pertama kan AR-nya dulu, dibilang kan kalau dia itu collection period-nya 45 hari gitu kan, tadi di satu kuartal aja ada 90 hari, berarti ada 45 hari selanjutnya yang baru dibayarin ke kuartal selanjutnya gitu. Jadi nih, kan di old sales-nya itu, misalnya ini kita bagi dulu 45 dibagi sama 90.
Terus yang current sales-nya berarti kan sisanya. Nih di sini misalnya dia ngejual, di sini dibilang kalau AR itu ada 300 juta yang belum dibayarin kan berarti ya. Terus awalnya di kisah itu 300 juta, terus di next period-nya dia bakal dapat AR di 800 ini, si cut-off-nya ini dikali sama sales yang bakal dia jual. 820 juta. Jadi kayak di kuartal 1 ini tuh dia bakal dapat pembayaran dari old sales yang sebelumnya masih ngutang ke si PT Oke, sama dia juga bakal dapat setengahnya, 45 setengahnya dari sales yang dia jual di kuartal itu. Kayak gitu. Tinggal dijumlahin. Di kuartal 2 kan berarti beginning-nya sisanya yang dari belum dibayar di kuartal 1 kan, berarti tinggal 0,5 dikali 820. Ini pas banget 0,5 gitu, jadi angkanya enak ya, setengah-setengah. Ini juga dia bakal dapat di kuartal 2, berarti dia bakal dapat current sales-nya dari yang 0,5 ini dikali sama sales-nya di kuartal 2. Sama sih kuartal 3 kayak gitu juga. Sama di kuartal 4 juga dia bakal dapat collection AR dari yang sebelumnya, sisa sebelumnya, sama yang sekarang gitu. Udah AR-nya. Nah, terus kan ada AP payment-nya juga kan. Di sini dibilang kalau dia bakal purchase-nya itu 50% dari next quarter sales-nya. Yang 50% berarti ini juga tinggal dikaliin dulu nih. Kita biar tahu berapa sih yang dia beli setiap quarter-nya. Jadi kan kalau di kuartal 4 sebelumnya, dia bakal beli 50%-nya dari kuartal 1 sekarang gitu misalnya. Terus yang kuartal 1-nya berarti dia bakal beli 50% dari kuartal 2 yang sekarang, dan seterusnya sama. Dia bakal beli projected yang kuartal 3, yang kuartal 3 bakal beli yang kuartal 4, dan yang kuartal 4 bakal beli di kuartal 1 selanjutnya. Nah, ini juga sama kayak yang si collection, tapi di sini all purchase-nya itu dia payment period-nya 36 hari dari 90. Jadi di sini ada 0,4, terus new purchase-nya berarti nominalnya itu sisanya. Ini tuh cut-off-nya tuh pasti selalu kayak gitu sih guys, selalu. Pasti harus hasilnya 1, jadi kalau all purchase itu tinggal dibagi nih, yang period-nya dibagi sama quarter-nya, terus yang new purchase-nya berarti sisanya. Nah, berarti di sini kan dia harus purchase sisa yang dia beli di kuartal 4. Nah, ini juga angkanya udah pakai yang inventory ini. Kayak gitu. Terus di kuartal 1-nya dia bakal bayar yang dia beli di kuartal 1. Gitu. Berarti yang di kuartal 2 dia bakal lunasin yang dia beli sisanya di kuartal 1, sama dia bakal bayar juga 60%-nya dari yang dia beli di kuartal 2 gitu. Kuartal 3-nya juga dia bakal bayar all purchase-nya yang di kuartal 2 sama yang new purchase-nya di kuartal 3. Kuartal 4 juga sama, dia bakal bayar dulu nih yang sisaan yang kuartal utangnya di kuartal 3, sama dia bakal kayak semacam DP gitu lah ya jatuhnya yang di kuartal 4. Kalau ada kuartal 1-nya lagi berarti dia juga harus lunasin lagi nih yang sisanya dari kuartal 4 sama yang dia beli di kuartal 5. Kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus tahu ini? Karena kita bakal nyari net cash inflow-nya dulu nih, urutannya. Nah, di net cash flow inflow ini, kan kita tahu ya, cash collection kita dari si AR collection. Ini tuh kita dapetin dari AR, dari piutang yang bakal kita dapetin setiap quarter. Terus di sini ada cash disbursement. Ini tuh semuanya yang tadi udah diinformasiin, berarti kan ada AP payment-nya. Makanya kenapa kita harus tahu dulu nih tadi yang AP payment sama AR collection-nya.
Terus ini sama, tinggal dimasukin. Terus untuk wages-nya ini kan dibilang kalau dia 30% dari total penjualan gitu. Jadi tinggal dikali aja 30%. Semua kuarternya sama kayak gitu, tinggal dikali. Terus dividennya kan di sini dibilang ya, dividen is 20 juta, di paid-nya quarterly. Jadi setiap quarter bakal dapat 20 juta terus-terus. Terus juga dia bilang kalau dia plans untuk ada capital expenditure, capital outlay gitu di kuarter kedua. Berarti kita masukinnya di kuarter kedua. Terus udah semuanya kan, maksudnya udah semua informasinya kita masukin. Berarti total cash disbursement-nya segini, net cash inflow-nya segini. Nah, kan berarti dia cuma punya cash tuh yang sebenarnya dia pegang tuh segini kan, bahkan dia negatif, sedangkan di PTOK ini harus punya minimum cash balance 190 juta. Makanya kita bikin nih cash budgetnya dulu. Kan di kuartal pertama itu dia punya 190 juta kan beginning-nya. Terus dia dapat nih dari hasil operasi PTOK, operasi bisnisnya PTOK, dia dapat cash inflow-nya 43 juta gitu. Nah, tapi kan kita bilang tadi kan dibilang ya kalau misalnya ternyata jumlah si cash-nya ini melebihi minimum cash balance, maka dia harus nge-invest. Makanya di sini berapa sih nilai yang harus diinvest itu dari beginning cash balance-nya ditambah net cash inflow-nya dikurangi minimum cash balance. Gitu sebenarnya di soalnya itu nggak akan ada surplus. Kita nggak akan ada surplus karena semuanya tetap harus di minimum cash balance. Gitu. Nah, udah kan berarti kita nge-invest 43 gitu. Jadi kita invest berarti uangnya keluar lagi 43 juta ini dan ending cash balance-nya tetap 190. Tuh. Nah, di sini biar kita nge-track aja sih apa yang kita lakuin nih di kuartal 1. Di sini ada, berarti kan di kuartal 1 tiba-tiba kita punya ending short term investment-nya tuh 43 loh gitu. Terus di kuartal 2-nya nantinya, beginning-nya jadinya ada short investment 43. Terus di sini kan tadi berarti si beginning-nya juga ending cash balance di kuartal 1. Terus net cash inflow-nya ternyata dia rugi nih, ya rugi lah. Maksudnya dia nggak dapet inflow, tapi dia negatif karena ada capital outlay-nya juga gitu. Nah, cuman tadi kan dia udah nge-invest nih yang 43 juta ini dari short term investment-nya. Kan dibilang kan kalau bakal dapat 4% per quarter gitu dari nilai investment-nya. Berarti di kuartal selanjutnya ini dia bakal dapat 4% dari 43. Terus ya kayak gitu. Nah, tapi ternyata dari hasil dapat income dari investment tuh nggak bisa menutupi bahwa dia itu udah cukup sampai ke minimum cash balance. Lihat aja kan, ini aja udah negatif. Ini aja berkurang, udah sisa berapa ya? 16-an. Dia cuma dapat 1,7 gitu. Makanya dia punya investment. Nah, investmentnya dia jual lagi. Dia jual lagi untuk nambahin kekurangan dia untuk mencapai minimum cash balance. Ternyata dari semuanya itu belum juga cukup untuk dia nyampe minimum cash balance 190 juta ini. Makanya dia tetap harus borrowing. Berapa sih nilai borrowing itu bisa dilihat dari jadinya ini minimum cash balance-nya dikurangin sama jumlah ini semua. Perjumlahan ini kan tadi ini dijumlahin, berarti dia harus nambahin lagi, dia harus minjem 129,3 ini biar dia bisa dapat ending cash balance-nya itu sama kayak minimum cash balance. Nah, kayak gitu. Nah, terus untuk kontraknya kan awalnya dia punya 43 juta investment ya dari yang kuartal 1. Cuman dia jual nih untuk bisa nutupin si minimum cash balance-nya. Berarti endingnya sisa 0, tapi dia juga minjem kan, berarti ending di kuartal 2 ini dia punya 129,3 juta pinjaman gitu.
Udah, nah di kuartal 3-nya sama kan, berarti beginning-nya 190, cash inflow-nya dia dapat 75. Nah, tapi jangan langsung kayak, oh lebih nih, langsung invest. Enggak, tapi kan dia punya utang. Nah, utangnya ini harus kita lunasin di kuartal selanjutnya. Dari utangnya itu kita tuh harus bayar interest pertama. Interestnya tadi dibilang kalau 5% kan. Bayar interest dan bayar short term-nya itu sendiri. Capital dari short term-nya itu sendiri. Ternyata setelah kita bayarin nih, bayarin interest, bayar capitalnya, kita juga ternyata belum nyampe ke 190. Lihat aja nih, di sini kita bayar ini 130 sekian. Terus ini kan cuma dapat 200 sekian, tetap kurang lah, jauh dari angka 190. Makanya di sini kita harus borrowing lagi. Nah, nilai borrowing-nya ini dari minimum cash balance dikurangin 190 ditambah 75. Nilai ini kan tadi dikurangin untuk dipakai bayar interest, dikurangin untuk dipakai capital awal borrowing-nya. Makanya dia harus minjem segini lagi. Nah, untuk nge-track-nya lagi, berarti kan tadi dia beginning-nya dia punya short term borrowing segini, udah dibayarin tuh padahal, tapi ternyata setelah dibayarin dia nggak cukup untuk mencapai minimum cash balance, makanya dia harus pinjam lagi. Nah, di kuartal 4 juga sama, kayak gitu sih, harus cari tahu dulu nih, di sini dia dapatnya negatif. Wah, ini udah pasti nggak nyampe nih ke minimum, udah gitu dia harus bayar lagi nih, si capitalnya, dia harus bayar interestnya, ya udahlah pasti harus minjem gitu kan, logikanya kayak gitu. Ya udah deh, jadi tinggal dihitung aja harus minjemnya berapa biar mencapai si minimum cash balance, kayak gitu. Tapi nggak semua soal harus ini sih guys, harus apa namanya, kalau kelebihan cash harus invest. Jadi biasanya cuma minjem doang kalau misalnya kurang. Jadi nanti ending cash balance-nya misalnya kalau nggak diinvest gitu, ini kan pasti kelebihan, itu tetap bakal jadi beginning selanjutnya, kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak yang ini? Ini tuh harus spend waktu banyak karena kalau offline gue mikir sih ini bakal ribet untuk ngecekin satu-satunya gini sih. Ada yang mau nanya atau bagian ini aman? Ini juga template sih sebenarnya. Pertama harus cari ini dulu, AR-nya, AP-nya, net cash inflow, baru kita bisa bikin planning ini. Aman ya berarti? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, feel free ya nanti kalau mau tanya lagi, karena menurut gue ini pusing. Kita lanjut aja dulu ke soal terakhir. Soal 5. Jadi di soal 5 ini, yang gue ingat tuh tentang kredit-kredit gitu sih, sama yang ini, yang B-nya tuh tentang recurring cost gitu-gitu. Malah menurut gue ini yang nomor 5B, kalau kalian anak akun dan dapat PMO tuh mirip persis gitu. Terus di sini yang A dulu ya. Jadi di sini PT Serendipity ini produce shoes. Nah, dia tuh cuma bisa bayarnya cash only dalam sales-nya. Nah, terus dia tuh akhirnya consider nih untuk nge-change cash only-nya tuh ke kredit nih, net 45 kredit. Nah, dari kredit ini tuh dia nggak expect kalau sales-nya bakal meningkat dari yang 1.200 jadi 1.350 unit per bulan. Dan untuk selling price-nya dan variable cost-nya itu ada 175.000 selling price dan 100.000 variable cost. Nah, if the product is sold on credit, the selling price-nya bakal sama di sini, will remain constant. Dan the required return-nya 3% per bulan. Terus di sini cuma diminta untuk calculate the NPV of the new credit policy. Terus dia harus ngasih ganti sales policy-nya gitu.
Nah, kan tadi di informasinya kalau di old policy sama new policy price-nya sama, cuman beda di quantity. Nah, untuk kita tahu NPV-nya itu kan kita harus tahu cash flow-nya juga kan. Jadi di sini kita lihat dulu nih, cari cash flow-nya old policy-nya dulu. Dari yang pakai cash only tuh dia tuh dapat cash flow tuh berapa. Nah, ini bisa dari langsung price dikurangin variable cost dikali quantity. Kita cari kayak profit-nya gitu. Dan kalau pakai new policy, berapa sih yang bakal dia dapat? Nah, berarti kan ada incremental cash flow-nya dong dari situ. Bisa dilihat kan, bakal ada peningkatan. Nah, tapi nggak semerta-merta langsung kayak gini. Kita juga harus cari yang namanya cost of switching gitu. Karena ada perubahan kebijakan, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, untuk rumusnya itu, ini langsung P dikali Q yang lama ditambah variable cost dikali Q yang baru dikurang Q yang lama. Nggak kayak gitu. Ini beneran kayak template rumusnya juga. Jadi tinggal diapalin aja kalau P kali Q ini harus ditambah variable cost-nya dari pertambahan quantity yang ada gitu. Misalnya price kali quantity-nya ditambah variable cost dikali ini kurang ini. Gitu. Nah, untuk tahu NPV-nya sama aja kayak tadi, tapi kan kalau yang tadi itu lebih ke investment gitu kan. Kan ini ada cost, jadi yang negatifnya cost karena kita harus bayar cost yang lebih sama dari incremental cash flow-nya. Dari ini, tambahan cash flow yang bakal kita dapetin dengan ganti si metode pembayarannya gitu. Jadi ini tinggal negatif ini, terus incrementalnya dibagi sama required rate-nya. Ini juga rumusnya template, guys. Terus kan ditanya kan, berarti calculate NPV-nya dapatlah 150 juta. Terus ditanya, should PT Serendipity change its sales policy? Iya, karena NPV-nya positif, maka sebaiknya PT Serendipity ini menerima kebijakan baru. Jadi, kalau NPV-nya positif tuh, intinya pastinya lebih menguntungkan gitu. Makanya, lebih baik PT Serendipity tuh mengganti kebijakannya. Kayak gitu sih untuk soal 5A. Ada yang mau nanya atau aman? Oke, gue anggap aman ya. Nah, yang soal 5B, ini juga gue udah tambahin, ada rumus-rumusnya yang harus diperhatikan di sini. Terus yang soal 5B ini, di sini ada PT Luigi Guido, dia Italian Automotive Repair yang berlokasi di Amerika. Company-nya itu has an inventory policy untuk purchase 9.000 unit of car tires. Ban for its annual requirements by ordering regularly every month. Cost-nya itu 29 satu bannya, terus the ordering cost per ordernya itu $16 dan carrying cost per unit itu 15% dari price of each unitnya, kayak gitu. Terus kalian sebagai manajer nih disuruh nih suggest a more economical inventory policy for the company by providing advice on a new inventory policy. Jadi kita pengen tahu kayak inventory yang pas kita simpen tuh berapa, yang kayak gitu-gitu deh. Terus di sini nomor 1 aja diminta untuk berapa banyak sih company itu harus beli setiap order. Terus dengan itu berapa total carrying cost sama ordering cost-nya yang harus dibayarkan sama company di policy yang sekarang gitu, dari informasi yang sekarang. Berarti quantity per purchase-nya itu tinggal dari total stok yang ada
total stock requirements, pokoknya setiap tahun harus ada segini, sama 1 tahun itu kan berarti ada 12 bulan kan, di situ dikasih tahu. Berarti dia tiap bulan itu harus beli segini, quantity per purchase-nya. Biar setiap tahun dia punya stok tuh 9.000. Nah, di sini untuk carrying cost-nya, bentar guys. Nah, di sini ada rumus-rumus dari carrying cost sama restocking cost. Jadi carrying cost itu rumusnya quantity-nya dibagi 2 sama terus dikali sama carrying cost-nya. Nah, carrying cost ini kan dibilangnya baru 15% of the price each unit. Berarti kita kaliin dulu nih 15% dikaliin 29 tadi cost-nya. Terus makanya di sini di total carrying cost-nya tinggal diikutin aja rumusnya. Jadinya Q-nya pakai quantity per purchase dibagi 2 dikaliin carrying cost-nya gitu. Nah, ordering cost tuh sama aja kayak restocking cost. Ini rumusnya F itu si harga cost-nya ini, harga ordering cost-nya dikali T per Q. T itu total stock dan Q itu ya quantity. Berarti tinggal dengan total stock dikali dibagi quantity-nya dikali F-nya itu. Kayak gitu aja. Ini dari yang current inventory policy, jadi kita tahu kalau quantity per purchase-nya 750, carrying cost-nya segini, ordering cost-nya segini. Nah, yang nomor 2 tuh dia minta kita untuk cari tahu berapa ban yang harus kita beli di EOQ untuk achieve an optimal inventory policy. Jadi EOQ sendiri itu di sini dibilang dari stocking quantity that minimize the total inventory cost gitu. Untuk EOQ sendiri rumusnya itu ada akar ini 2T kali F dibagi CC. Jadi 2 dikali total stoknya dikali F itu tadi restocking cost-nya dibagi sama carrying cost-nya. Ini materi ini benar-benar ada hitungan semua guys. Ini hasilnya segini. Kita pakai akar dikali 2 dikali 9.000 dikali sama F-nya, terus dibagi sama ini per unit. Nah, tapi kan ini koma-komaan kan, nggak mungkin dong kita beli ban koma gitu. Jadi kita melakukan pembulatannya tuh selalu ke atas. Jadi pembulatannya ke 258. Terus di sini kita cari ini quantity of order per year. Oh, iya karena kita harus cari lagi nih quantity of order-nya untuk 1 tahun itu, per tahun itu berapa. Ini sama rumusnya tinggal si total stoknya dibagi sama EOQ-nya ini. Karena ini koma-koma, kita juga bulatin ke atas. Nah, terus dari Q yang baru ini, yang quantity of order per year ini tuh sama aja kayak optimal order frekuensinya. Tuh, terus kita cari lagi di sini diminta how many times must company, how many times must the company place an order in a year. Itu dari sini optimal order frekuensinya udah kejawab. Terus ditanya lagi what are the carrying cost sama ordering cost lagi. Ini sama kayak tadi pakai rumusnya tapi Q-nya udah pakai yang baru. Pakai Q yang baru. Ini juga pakai Q yang baru. Gitu. Terus dia nanya how much money can PT Luigi Guido save per year dengan nge-implement a new more optimal inventory policy. Jadi si EOQ ini tuh jadi
inventory policy yang baru gitu. Nah, kita bakal hemat berapa kan tadi total cost-nya berarti si carrying-nya sama ordering-nya ditambahin, terus yang new-nya juga ditambahin. Ternyata dia bisa ngehemat $703 segini dengan dia melakukan policy yang baru. Terus kayak Schultz Petersen, ini mah soal yang tadi ya udah kayak gitu sih guys yang problem 5. Ada yang mau nanya nggak? Tahu Pak nanya apa? Kalau aman gue udahin kali ya.